Nah ini termasuk bentuk kayon atau gunungan yang tertua di Jawa. Yang namanya panggilan hidup itu pasti gradasinya ada, gradualnya ada, prosesnya ada, tahap-tahapannya. Saya hafal 493 Pokédex. Sekarang 493 Pokédex itu digantikan sama wayang. Memang sudah ada image, baik itu dari masyarakat maupun pelakunya, bahwa wayang itu harus mahal. Nanti mulai terbangun gengsi. Kalau nggak mahal ya nggak mau wayangan gitu. Kalau kita mau untuk tidak mengemasnya secara mewah itu bisa lebih murah. Dulu bintang tamu pelawak atau siapapun itu, mereka benar-benar tahu diri lah. Saya sering lihat tuh ada video di YouTube wayang Kelantan yang gaya Malaysia. Wah ini maling budaya. Nggak pernah nonton wayang kita. Kan sejarahnya udah panjang banget ya, wayang udah lebih dari 1000 tahun, ini juga wayang-wayangnya udah umur ratusan tahun. Nah, kalau sekarang gimana Mas Gibran ngelihat wayang terutama mungkin khususnya wayang kulit dan transformasinya sejauh ini itu seperti apa sih di masa yang sekarang ini? Iya. Jadi saya melihat wayang itu ada sisi optimisnya, ada sisi bukan pesimis ya, tapi sisi yang membuat gelisahnya gitu. Jadi optimisnya begini, karena sebenarnya regenerasi dalang itu sudah lebih dari cukup. Untuk pelaku seni wayang itu sudah lebih dari cukup. Misalnya di DIY saja itu ada ribuan anak muda dan anak kecil, walaupun tidak terlihat ya, maksudnya tidak terpublikasi, tapi nyatanya ketika diadakan survei ataupun lomba dalang anak, peserta yang daftar bisa seratusan bahkan ribuan. Nah, dan ketika tiap tahun digelar ada yang baru, selalu ada yang baru, tidak hanya yang itu saja. Ketika ada festival dalang anak atau dalang bocah, dan juga instansi pendidikan formal di Jogja, Jawa Tengah, bahkan ada juga di Jawa Barat dan Bali ya, yang mengajarkan seni wayang, seni pedalangan itu ada. Dan setiap tahun ada yang daftar, walaupun mungkin sepi atau apa, tetap ada yang daftar. Gitu. Nah, maksudnya sepi dibandingkan angkatan lain ya. Kebetulan lucunya saya di angkatan di sastra Jawa, angkatan saya termasuk yang pemecah rekor paling banyak. Bahwa saya lebih banyak lagi. Lalu pedalangan angkatan tahun saya itu juga pemecah rekor. Di tahun 2010-an akhir itu sampai 2020 awal itu memang banyak untuk jurusan-jurusan yang dianggap tidak penting ini ya. Itu banyak yang pemecah rekor. Karena memang sudah terlihat value. Itu sisi optimisnya. Sisi pesimisnya itu bukan pesimis, agak gelisahnya itu. Satu itu berkaitan dengan si regenerasi ini tadi, surplus. Karena demand-nya itu tidak sebanding dengan regenerasinya. Kira-kira kenapa tuh demand-nya? Karena memang sudah ada image, baik itu dari masyarakat maupun pelakunya, bahwa wayang itu harus mahal. Ini ya tidak hanya itu ya, tapi ini salah satu. Wayang harus mewah, harus mahal. Jadi pertunjukan wayang semalam suntuk atau bahkan ya tidak terlalu semalam suntuk, tapi yang mementingkan mewahnya gitu. Setting panggung yang besar, yang megah, gamelan yang megah, yang sindennya sampai 10 gitu. Sampai begitulah. Itu kan bisa 40 juta lebih, bahkan sampai 60 juta, 70 juta ada. Nah, dan nanti mulai terbangun gengsi. Kalau nggak mahal ya nggak mau wayangan gitu. Sedangkan kalau misalnya wayang secara klasik itu, ketika itu konteksnya bukan untuk instansi ya, untuk pribadi, itu bisa berjalan dengan biaya tidak sampai 15 juta. Mahal itu, nominal yang besar. Ya dibandingkan tadi, satu itu. Kedua, itu 15 juta ini kalau gamelannya komplit. Kalau gamelannya mau dikurangi ya bisa gitu. Karena 15 apalagi zaman dulu ya. Iya, zaman dulu bahkan gamelan hanya 6 instrumen saja sudah bisa rame. Kenapa? Karena instrumen yang tidak ada diwakilkan dengan instrumen lain. Jadi walaupun ini instrumen tidak ada, tapi ini tetap bunyinya itu ada. Iya. Nah,
Itu bisa dengan, kalau kita mau untuk tidak mengemasnya secara mewah, itu bisa lebih murah. Apa istilahnya, hajatan pribadi gitu. Apalagi kalau dalangnya teman sendiri bisa dapat diskon gitu. Ini itu kalau masalah komersilnya. Tapi bahkan nominal 15 juta tidak sampai 15 juta itu tadi, itu digunakan untuk membayar berapa orang. Krunya banyak. Betul. Gamelan itu 15 juta itu gamelan mungkin 15 personil termasuk sinden. Belum ngebawanya juga. Transportasinya. Lalu itu sudah termasuk dalangnya, sudah termasuk soundnya. Kalau kita di area rumah kan sound gak harus yang besar-besar. Nah, bahkan bisa di-press lebih murah daripada itu bisa. Tapi kalau sudah di-press itu, kalau misalnya itu acara personal itu, apalagi yang pemainnya juga rekan-rekan sendiri, tidak terasa rugi gitu. Tapi ketika itu kok ada instansi atau suatu corporate yang lain, ya pasti berasa lah. Makanya wayang di situ sebenarnya mahalnya wayang itu sebagai sebuah pertunjukan yang bisa kita commission gitu, tanggap. Itu di situ mahalnya itu bukan semata-mata di nominal rupiahnya, tapi mahal dan murahnya itu juga tergantung rasa leganya. Gitu. Kalau misalnya saya punya hajatan, misalnya saya nikah gitu, terus saya sudah persiapkan dana untuk undang guru saya dan lain sebagainya. Mungkin ketika saya kasih uang itu dia mah tidak apa-apa. Makanya wayang dan kesenian tradisional lain itu di bahasa Jawa kita punya peribahasa, larang tinuku murah jinan, mahal dibeli murah diminta. Gitu. Prinsipnya itu gitu. Nah, itu satu sisi pesimisnya kalau dari segi pertunjukannya. Dan masalah aksesibel secara budget untuk mengadakan wayang, itu satu konsep yang bikin gelisah. Hal lain yang bikin gelisah itu ketika fokus penonton. Sebenarnya attention span manusia itu sekarang dibilang, gara-gara reels dan apa-apa sebenarnya jadi pendek. Sebenarnya tidak sesederhana itu loh. Ternyata saya baca jurnal-jurnal, mohon maaf ya saya tidak bisa langsung rujuk di sini, cuman saya baca jurnal-jurnal, sebenarnya masalahnya itu bukan attention span-nya saja gitu. Attention span manusia masa kini itu bisa lama ketika ada suatu hal yang entah itu relate, entah itu mengaktifkan neuron-neuron tertentu di dalam otak mereka. Jadi kan ada aspek-aspek yang itu sulit dirumuskan, walaupun secara ilmiah ada. Betul. Lalu juga karena fokus penonton itu tadi, itu secara ilmiahnya lah, kalau secara kenyataan di lapangannya itu semenjak era 2000-an awal itu kan mulai ada, sebenarnya 90-an akhir mungkin sudah ada ya, cuman memang mulai ditonjolkan itu 2000-an awal. Itu ada istilah bintang tamu. Bintang tamu. Dulu bintang tamu pelawak atau siapapun itu, mereka benar-benar tahu diri lah. Dia itu di sini untuk membantu si wayang. Sekarang kebalik, wayang membantu bintang tamu. Bagaimana itu? Ketika dia menyolong durasi yang sangat banyak, karena walaupun semua untuk itu kan juga terbatas. Lalu ketika bintang tamu ini juga keluar kata-kata yang misoginis dan kurang bersahabat gitu, nanti ada anggapan nonton wayang membuat anak kecil jadi terpengaruh hal-hal yang negatif, padahal itu kan di luar dalangnya. Itu concern juga soal bintang tamu. Walaupun juga masih ada pelaku-pelaku yang klasik yang tidak mau beli bintang tamu. Atau kalau di daerah-daerah tertentu ada wayang siang malam gitu. Siangnya klasik full, malamnya pakai bintang tamu gak masalah. Dan ya, tapi nyatanya itu ada masyarakat yang senang akan hal itu. Dimana saya, ketika bintang tamunya naik,
wah itu sampai tempat menontonnya itu wah padat. Ketika bintang tamu selesai, oh jadi hanya yang itu saja. Iya. Apakah masalah muda dan tua? Ternyata ya kalau kita kesampingkan sedikit masalah jumlahnya, persentase muda dan tuanya sama, dan kebetulan di kasus yang akhir-akhir ini juga banyak anak muda yang juga emang fokus ke cerita wayang. Dan kebetulan di tempat saya menonton itu memang di tengah-tengah perkampungan padusunan. Dan itu memang acara kampung. Orang-orang bisa saja dia pulang itu ke rumahnya, dan rumahnya tidak jauh dari wayang, jadi tetap mendengar. Gitu. Jadi cara kita mengukur penonton itu juga perlu kita skeptisi gitu loh, perlu kita kritisi. Ini bagaimana kita mengukur jumlah penonton wayang? Ada juga streamingan ya waktu itu. Apakah di streamingan juga mereka tetap menonton ceritanya sampai habis gitu? Walaupun memang ada tren seperti itu. Kalau yang kita kesampingkan dulu masalah ini rumah penontonnya dekat atau tidak, dan streamingan, ada fenomena penonton naik rame pol, tapi rame pun itu juga bukan anak-anak muda, prosentasenya duda karena bintang tamunya sinden yang pondok. Maaf ya. Lalu ya itu caranya kita memperkenalkan wayang. Kadang-kadang kita yang sebagai pelaku yang ingin memperkenalkan wayang itu juga dibebani, kita itu dibilang mengikuti pasar, tapi sebenarnya kita juga membentuk pasar. Kalau pasarnya sudah tidak sehat, masa kita mau ikut-ikut tidak sehat? Hampir kayak fenomena di gitu. TV juga ya. Kalau misalnya memang tidak bisa kita rubah pasar, ya sudah kita bikin pasar lain atau kita bikin jalan lain. Betul. Gitu. Ya, kalau saya kan, saya termasuk dalang yang masih keras kepala kalau masalah itu ya. Saya kalau upama amit-amit pakai bintang tamu, Pak, itu memang harus ada kesepakatan antara saya dan bintang tamu, tidak lebih dari 1 jam. Kalau ada permintaan lagu, sekarang bintang tamu ini kan sering nyanyi-nyanyi gitu, dan sebenarnya yang bikin lama itu. Kalau ada permintaan lagu yang sekiranya belum tercover, tunggu sampai goro-goro. Kalau kamu memang meminta lagu itu, kalau tidak ada sedikit ditarik nih si umpan ini, ya mereka mungkin tidak menyimak lebih lama gitu kan. Tidak semuanya langsung di situ. Dan ketika saya pakai bintang tamu, juga saya himbau tolong yang misoginisnya kecuali kalau kamu bisa mengemas itu dengan lebih baik. Maksudnya mengemas lebih baik itu bukan kok misoginis terus jadi halal gitu, enggak. Cuman kecuali kamu bisa menggantikannya atau menggunakan hal-hal misoginis yang tidak politically correct itu, tapi nanti ada twistnya yang membuat itu jadi edukasi. Nah, ketika walaupun memang tugas pelawak itu bukan untuk menjadi panutan moral ya, tapi kan ada karena ini bersama wayang ya, masa wayangnya juga ikut kecipratan limbahnya begitu kan. Gitu concern saya. Dan teman-teman saya yang awam wayang ketika melihat wayang pakai bintang tamu itu juga bingung ketika kok ini lama banget enggak. Itu ada anak kecil yang katanya ini buat memperkenalkan wayang supaya menarik. Anak kecil diajak bapaknya nonton wayang itu kok tantenya enggak selesai gitu. Anaknya pengen nonton wayang. Nonton si tantenya gitu. Nah, tentu ada juga usulan ya wayang Selam Suntik itu coba durasinya diperpendek. Sebenarnya bukan wayang Selam Suntik yang durasinya diperpendek, tapi memang sudah ada ranahnya wayang Pakeliran Padat. Sejarah wayang tidak Semalam Suntuk itu dari era Sri Sesuhunan Pakubuwono ke-10 di Surakarta, di mana Sri Sesuhunan waktu itu punya putri yang sangat suka sama wayang, tapi di sekolah kan. Besok harus sekolah, tapi malamnya maunya nonton wayang. Akhirnya Sri Sesuhunan memerintahkan dalang-dalangnya untuk bikin format pertunjukan yang sudah selesai sebelum jam 2 malam. Syukur kalau sebelum jam 12 malam. Jadi mulai saat itulah ada wayang yang hanya 2 jam, 3 jam, 4 jam. Waktu itu masih paling pemain background durasi itu sampai 4 jam.
Nah, ada juga ya yang tadi itu di beberapa tempat ada wayang sesiang suntuk, bukan semalam suntuk. Porsi ceritanya itu hampir sama seperti yang semalam suntuk. Iya. Dan Siang. tapi siang. Dan itu memang sudah dari dulu. Ada juga jenis-jenis wayang barangan. Wayang barangan itu wayang-wayang yang mengamen. Di wayang golek itu dulu wayang barangan, wayang krucil atau wayang klidek. Itu wayang kulit sebenarnya ada di situ, cuman nanti saya malah harus kesana untuk ngambil. Dari kayu pipih. Iya. Dia bentuknya seperti wayang kulit tapi wayang kayu. Dan kalau digerakkan berbunyi Itu wayang yang mengamen gitu. Jadi dalang dan krunya itu dari tempat ke tempat. Itu biasanya durasi pentasnya itu karena mengamen itu paling lama ya 3 jam, 4 jam. Paling lama itu. Jadi keliling ya? Iya, karena keliling itu tadi. Kecuali kalau misalnya dia keliling terus dinotis sama seorang lurah atau mungkin di satu wilayah. Aku pengen agak kamu tapi kamu mendalam semalam suntuk baru itu. Tapi kalau pertunjukannya secara asli wayang klidek itu memang jenis-jenis wayang ini yang sebenarnya dia kalah populer juga dengan wayang kulit. Jadi ini susul juga. Ada loh wayang tradisional yang tidak harus semalam suntuk. Yang memang full durasinya itu hanya segitu. Wah. Tapi kira-kira dengan dengan attention span yang semakin ini waktu juga ya mungkin ya orang-orang menginvestasi waktu sepanjang itu karena film juga maksimum apa kayak Avengers ya 3 jam ya. Saya nonton Magellan itu yang film Magellan soal penjelajah dunia Magellan itu. Dari Portugal sampai ke Filipina, sempat mampir di Malaka juga kan. Itu film kalau nggak salah katanya 3 jam atau 4 jam. Itu saya malah biasa-biasa aja. Biasa aja. Terus saya biasa-biasa aja. Karena udah terbiasa nonton sampai 9 jam. Iya, kalau zaman dulu sebenarnya film juga panjang-panjang ya. Iya. Sebenarnya menurut saya itu kalau bedanya wayang sama film dan opera itu ya, kalau secara pertunjukan tradisionalnya. Wayang itu bukan serta-merta menjadi tontonan yang kita duduk di situ duduk manis, tidak boleh beranjak dan tidak boleh beraktivitas yang lain. Wayang yang asli itu kan ada jajanan, ada kopi, terus ada kalau dulu ada judi sebelahnya. Jadi di sini dalang, di sini bisa judi. Kalau dia mendirikan stand judinya itu terlalu dekat sama panggung wayangnya sampai dengar wah gitu. Dalangnya sampai pernah ada kasus dalangnya ini kayon atau kudungannya ditancap tengah. Gini artinya stop sebentar, copot mic, dalangnya teriak. Atau belum ada mic itu dalangnya teriak. Kok nggak bisa menghargai aku ikut apa ini? Taruhin nih wayang gamelan layarnya tak taruhin. Anggapnya dalang yang kalah kalau cuma taruh kamu begini gitu. Wah, kita juga gitu. Terus menarik banget sih. Dan nonton wayang boleh tidur. Bagi saya nonton wayang tidur itu nggak masalah. Daripada pulang. Kecuali pulang terus nyetel streaming nggak apa-apa. Atau pulang ternyata rumahnya dekat masih bisa dengar, oke lah. Atau pulang ada keadaan darurat nggak apa-apa. Bagi saya penonton wayang tidur itu jauh lebih baik daripada penonton wayang yang pulang atau sepanjang pertunjukan cuma gini. Iya. Gitu. Oke. Nah, kalau saya juga pengen ngalamin sih buat bisa nonton itu karena udah ya itu saking jarangnya ya udah susah banget sih kalau untuk bisa tanggal 20 ini di Keraton ada. Wah, tanggal 20 Lebaran ya. Iya. Wow. Kayak mudah-mudahan bisa datang nih pengen nonton. Bukan Mas Gibran tuh. Bukan. Pak Radio. Yang salah satu guru saya. Nah, kalau Mas Gibran ada goal nggak nih sebagai dalang terkait dengan pertunjukan atau pergelaran wayangnya ini dari ya sebagai seorang dalang punya ada target tertentu yang ingin dicapai lah di beberapa tahun ke depan. Kalau untuk saya pribadi ya minimal setahun mendalang sekali lah. Dan itu yang saya maksud mendalang semalam suntuk ya. Kebetulan kalau tahun lalu itu ya mungkin rezeki saya juga. Dan sebenarnya saya nggak mengeluh apa, tapi kan emang orang punya target nggak masalah. Itu saya
mendalang beberapa kali itu nggak semalam suntuk. Ketika mendalang beberapa kali nggak semalam suntuk itu ada disimpulin ya. Iya, itu kayak Dan terakhir saya mendalang yang non semalam suntuk itu Oktober tahun lalu itu. Memang teman-teman kebetulan yang nabui yang biasa nabui saya untuk semalam suntuk kan. Tapi rasanya kok kayak belum mau pisah gitu. Iya. Itu belum mau perpisahan gitu. Gitu. Itu target saya pribadi, minimal dalam setahun itu ada sekali mendalang semalam suntuk. Walaupun itu tidak di tempat yang terlalu wah atau gimana, di tempat yang sederhana saja. Dan juga goal saya pribadi itu mendalang untuk acara desa. Maksudnya acara yang ritual desa gitu. Seperti dusun, seperti yang hubungannya sama dangyang. Dangyang itu bukannya apa ya? Kalau di Islam kan ada musyrik ya. Kalau saya non muslim, cuman karena mayoritas paradigma masyarakat kini kan Islam. Dangyang itu bukan kok setan yang disembah-sembah, bukan. Dangyang itu kalau di Islam namanya malaikat rijalullah. Jadi malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk menjaga satu wilayah. Nah, yang upacara-upacara desa yang untuk syukuran terhadap dangyang yang atau rijalullah yang dititipkan oleh Tuhan di situ. Karena itu benar-benar wayangan untuk community gitu, untuk masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Dan juga salah satu goal saya untuk mendalang yang semalam suntuk benar-benar di daerah Kedu. Entah itu Temanggung, Wonosobo, atau Magelang. Tapi saya mementaskan gaya Kedu itu belum pernah di daerah Kedunya sendiri. Walaupun ya katanya, ya kalau kamu dari luar sini, kamu pakai gaya sini, ya itu gitu kan. Tapi kayak outsider. Tapi itu kan ya orang punya target boleh lah. Iya. Dan bagaimana saya bisa benar-benar merasakan saya belajar dari tanah itu, bagaimana saya bisa menunjukkan hasil belajar saya kepada tanah itu gitu. Bukan masalah saya cari untung dari situ. Karena memang concern dari teman-teman di daerah Kedu itu terkait dalang dari luar daerah seperti di sini di Jogja dan Surakarta yang masuk, kok itu tidak dikenakan. Kenapa dalang-dalang daerah itu justru jadi dalang serep gitu loh. Jadi kalau misalnya di daerah Kedu itu kan hasil utamanya tembakau. Oh, panen tembakau tahun ini bagus. Wah, kita udah ngundang sampai Jogja. Oh, ngundang sampai Surakarta. Baru kalau tahun ini kok panennya jelek, ya udah ngundang yang lokal aja. Itu kan jadi satu concern. Dan saya tuh ya ikut merasakan bahwa itu concern yang valid, sangat valid, dan itu harus diperjuangkan gitu. Dimana salah satu usulannya adalah ketika mendalang dari luar daerah mau mendalang itu, entah itu membawa seluruh personal ataupun dalang saja, itu harus dikenakan yang nanggap. Itu harus dikenakan bukan denda ya, tapi tambahan, harus ada tambahannya. Dimana ini nanti entah itu jatuh ke charity atau ke organisasi pedalangan yang ada di daerah itu. Tapi harus level perda biar tidak pungli. Itu kata teman-teman di sana seperti itu. Jadi untuk lebih encourage supaya yang lokal dulu yang diberdayakan ya. Iya. Dan saya punya prinsip kalau misalnya saya mendalang di daerah situ kok ternyata aturan itu sudah diterapkan. Saya nggak tahu ya itu akan diterapkan atau tidak. Usulan teman-teman ini. Aturan itu sudah diterapkan tapi kok ternyata itu tidak dilakukan. Ya sudah saya bilang saya nanggap ini dari bayaran saya, tolong kasih ke kontribusinya itu. Daripada saya tiarani. Iya, gitu. Diomongin. Oke. Bagus kan, mudah-mudahan terwujud lah ini di tahun ini. Pagelaran. Ya tidak harus tahun ini juga. Untuk kalau pagelaran Semalam Suntuk sudah ada ininya lah. Untuk yang dekat-dekat ini bulan Mei ada itu tarunan sama guru saya. Tapi itu tetap saya hitung mendalang Semalam Suntuk ya, karena frame-nya itu pacing ceritanya sih. Saya concern Semalam Suntuk itu bukan masalah
durasinya saja, tapi pacing ceritanya. Iya. Dimana yang di situ saya santai bisa sambil gini dan tidak terasa terburu-buru itu ya ketika mendalam Sound untuk itu. Jadi lebih ke situnya sebenarnya. Walaupun durasi juga kebanggaan tersendiri ya, cuman lebih ke pacingnya dan bisa bekerja secara santai. Kalau mendalang lebih lelah mendalang 1 jam daripada semalam. Karena 1 jam itu betul. itu ya banget sih. Panik, gak ada paniknya juga kadang-kadang. Iya. Aduh ini over durasi atau enggak ya gitu. Tapi kalau soal itu jadi kayak dalang dulu itu aja. Iya, dalang zaman dulu itu bahkan ada yang ngelinting jadi dulu kan ada tembakau yang garangan kan harus dicuil-cuil gini kan. Itu pakai menyan juga harus dipotong-potong dulu di panggung gitu. karena menunggu gendingnya gong. Kalau dulu kan dalang-dalang juga suka memakai gending yang panjang-panjang. Ada yang suka, ada yang tidak. Tapi ada yang suka pakai gending panjang-panjang itu menunggu gongnya itu bisa 3 menit sendiri gitu. Waktunya itu dipakai. Atau kalau dia saking suka sama gendingnya atau memang ini ada request dari masyarakat, oh nanti adegan ini harus pakai gending ini ya. Wah itu dilama-lamain udah. Betul. Itu ini tapi kan di belakang layar. Tapi penontonnya di belakang layar ngeliat juga dong. Kalau sekarang. Iya. Kalau dulu memang dulu kan 80-95% penonton itu kan sisi bayangan. Iya. Sekarang dibalik. 80-95% itu dari sisi punggung dalangnya gitu. Saya kebetulan kalau saya mendalang di manapun itu entah yang small suntuk atau yang kemasan padat itu saya pastikan saya usahakan bisa tampilan bayang itu yang lebih ditonjolkan walaupun tetap akses untuk melihat boleh ya. Masih boleh. Kalau buat saya memang yang bayangnya yang di Disney itu iya itu karena itu sebenarnya sudah konsultasi dengan pihak museum. Cuman waktu itu kan di museum Wayang Kota Tua, cuman kebetulan yang di belakang itu kurang memadai. Betul. Kalau untuk taruh kamera. Oke. Nah, ini geser dikit dari wayang dan pendalangan. Selain pasti kan sehari-hari banyak belajar wayang kan, nonton wayang. Nah, selain nonton wayang suka nonton apa lagi sih? Suka nonton film juga nggak atau animasi kayak gitu? Pertama-tama saya harus sebut ini dulu nih. Saya suka nonton Desa Timun. Terima kasih. Bahkan ada wayang Desa Timun yang saya masukkan ke set wayang klasik. Satu sepak bola itu. Yang bola ya. Bola itu karena itu bisa jadi apapun itu. Sama ayam jago. Karena ada lakon namanya Lahirnya Pengalasan itu lahirnya Abimanyu yang versi dia lahir di hutan. Itu waktu masih jadi bayi. Dia itu punya peliharaan ayam jago. Sedangkan temennya yang ngebully dia itu juga punya pilihan ayam jago tapi lebih besar gitu. Terus saya lihat wayang ayam jagonya Desa Timun, wah iki PTE Bambang Semboto gitu. Namanya Gak ada ya, terserah dinamain apa sih. Tapi ini dipakai juga. Belum. Kalau ada jam itu pasti saya keluarkan itu. Itu saya harus datang nih nonton terus ada dokumentasi. No pick hoax ya. Iya. Tahu itu. Oke, tapi kalau media animasi ya. Iya. Saya kalau terakhir nonton animasi itu ini apa? Jessie the Lion, the Fish. Ya itulah yang soal Jessie ya. Nanti lanjutannya apa sih? Nanti ditaruh di sini mungkin posternya. Yang itu ya. Dia di kursi roda, terus dia jatuh cinta sama pengurusnya itu. Jessie the Sea and the Tiger and the Fish apa? Jessie. Ya itu. Nah, itu animasi yang terakhir saya tonton. Saya juga suka perfilman. Kalau perfilman, saya juga sebenarnya nggak terlalu update ya kalau pertama kali, tapi ada yang saya menikmati. Mungkin film terakhir yang sangat berkesan bagi saya itu Magellan ya. Itu produksi historis, film historis yang bahkan saya dengar ya, yang durasi 3-4 jam di bioskop yang keluar itu versi cut-nya loh. Versi uncut-nya itu 6 jam. Saya mau nonton yang itu. Magellan itu. Dan itu banyak hal yang bisa kita pelajari untuk perfilman di Indonesia juga. Film sejarah itu kayak gini loh.
Lalu kalau film lain, film animasi juga sih yang sangat berkesan kepada saya itu Redline namanya. Itu film balapan sebenarnya, cuman animasinya itu hand drawn. Iya. Dan itu semua stop motion tapi sangat sangat bersih lah itunya. Ya selera humornya yang hancur itu yang juga masuk ke selera humor saya. Terus soundtracknya juga bagus. Redline. Kalau animasi juga. Wow. Lalu saya juga suka main game sebenarnya. Ini lucunya nih, saya sudah sempat beli gamenya waktu download di PS4, tapi juga di PS4. Saya punya PS4 lungsuran. Kakak saya dulu waktu kuliah dia beli itu, terus kakak saya sudah almarhum jadi jatuh saya. Final Fantasy Tactics itu salah satu game klasik favorit saya. Itu benar-benar itu ilmu politik. Iya. Ilmu politik dan intrik-intrik dan bagaimana agama itu bisa jadi bisa jadi kedok untuk politik dan lain sebagainya. Pejabat-pejabat harusnya belajar. Final Fantasy Tactics. Kan itu sudah dari remake-nya itu Ivalice Chronicles untuk PS4 dan PS5. Nah itu saya beli, udah transaksinya udah saya download, mati lampu. Waktu listrik sudah nyala, PS4 saya error. Saya belum sempat servis itu. Saya bahasa Jawa turun koper nyervis gitu. Jadi itu salah satu game yang saya ya sangat berkesan bagi saya. Iya. Kalau game lain juga Persona. Persona itu karena ada banyak Persona itu kan diambil dari mitologi dunia dan juga ada beberapa tokoh wayang. Bahkan Barong Rangda itu kan juga ada di Persona. Dan itu juga personanya bukan persona yang lemah gitu loh. Gitu. Jadi bisa dipakai. Memang favorit saya itu Persona yang 3. Yang benar-benar yang meluncurkan Persona jadi bentuknya sekarang yang Persona 3. Wow. Keren banget sih, jadi ini juga bisa. Dan tim yang saya gunakan untuk mengalahkan final bossnya di Persona 3 itu beberapa dari dewa-dewa yang saya pakai itu. Ada Siwa atau Toroguru sama Wisnu. Saya pakai Siwa, Wisnu. Jadi ada move Nepalaya itu kan Siwa sama Wisnu. Sama ya dua itu sih kalau dewa yang udah tingkat final boss itu yang bisa di summon di Persona. Lalu saya tuh sebenarnya pengen main ya, cuma saya belum punya hardware-nya. A Space for the Unbound. Karena kebetulan yang ngisi soundtracknya teman saya Mbak Krista Belanora. Itu saya pengen main karena katanya itu salah satu game indie Indonesia terbaik. Iya. Dan kalau game-game lain mungkin belum saya sebut di sini ya, tapi yang berkesan sudah saya sebut. Jadi gamers juga. Gamers juga. Dan ada ini nggak pengaruhin ini nggak sih? Ada di waktu mendalang ada tersedikit banyak ada apanya kah, sabetannya? Enggak terlalu ya, karena ya game-game yang naratif itu kan ya karena itu sebuah naratif gitu loh. Jadi gak serta-merta gara-gara itu game sih. Iya. Ya, cuman ya sempat kepikiran pedang-pedang yang ada di wayang klasik itu, yang wayang gaman, wayang properti itu kok pedang lengkung semua gitu. Kalau di Final Fantasy Tactics kan settingnya based on Eropa gitu. Pedangnya lurus. Bahkan di Jawa kan juga ada pedang lurus, Katgo. Itu ada pedang lurusnya juga di Jawa. Kok itu nggak dijadiin ya? Coba bikin wayang gamannya. Jadi kalau tokoh-tokoh lain mungkin masih pakai pedang itu. Tapi kalau Nakuros Dewa itu yang Pandawa yang memang ahli pedang itu pakai yang seperti itu bisa. Seru juga sih kalau ada gitu. Lalu kalau misalnya mediain novel ya, kalau novel sayangnya saya termasuk yang ngeboikot autornya sih sekarang. Percy Jackson dulu. Saya suka karena ada unsur mitologinya. Tapi akhir-akhir ini jujur saja saya jarang baca buku fiksi sih. Saya lebih banyak baca buku non fiksi.
sama buku lakon wayang. Mungkin itu fiksinya saya. Kalau saya baca dalam bentuk buku, saya itu kebanyakan lakon wayang. Kalau buku non fiksi ya buku seputar ilmu pengetahuan, pemikiran dan lain sebagainya. Termasuk ini agak promosi sedikit nggak apa-apa? Boleh dong. Buku Parade Hantu Siang Bolong itu tentang realisme magis. Oh. Kebetulan yang ngarang itu kekasih. Boleh nanti saya masuk ke sini ya. Parade Hantu Siang Bolong. Ya itu buku. Dan saya juga mau baca buku soal pawang hujan sebenarnya. Jadi pawang hujan di Amerika Latin sana. Sebenarnya buku tentang ayah dan kakeknya yang menulis, juga sebagian tentang si penulisnya. Jadi biografi dan autobiografi, memoir gitu. The Man Who Can Move Clouds. Wow. Karya Ingrid Rojas Contreras. Itu kebetulan dari Amerika Latin, itu diundang ke Ubud Writers Festival kemarin. Dan kebetulan kemarin pasangan saya juga terlibat di acara itu. Jadi ketemuan. Tapi waktu itu bukunya laris, habis stoknya. Akhirnya pasangan saya itu belinya di channel lain. Nah, tunggu dia selesai bacanya baru saya mau baca. Gantian ya. Jadi kalau tanya lagi nih, sebelum terakhir, kalau berarti ada karakter favorit nggak? Yang pertama dari karakter wayang, yang kedua mungkin ya dari di luar wayang. Kalau karakter wayang favorit itu saya nggak bisa bilang. Itu rahasia pabriknya Dalang. Oke, boleh. rahasia. Dan memang sejujurnya dari diri sendiri ini tidak ada yang favorit banget gitu. Suka semuanya gitu. Bahkan yang jahat pun saya nggak akan yang sampai membela, wah Dasamuka ini sebenarnya di cerita Ramayana itu yang baik itu ini. Saya nggak bakal sampai segitunya ya. Cuman saya tetap suka Rawananya sebagai tokoh gitu, sebagai ini ceritanya bagus gitu. Wah, riwayat kehidupannya dari awal sampai akhir, sampai hingga dia masih gentayangan setelah dia mati kan, itu menarik dan itu membuat saya terhibur gitu loh. Ini menghibur saya bukannya. Betul. Dan ini saya suka gitu loh. Bukannya saya menjustifikasi apa tindakannya seperti sebagian orang ya, tidak perlu saya sebut gitu. Nah, bahkan yang jahat-jahat seperti itu. Dan kenapa juga suka yang jahat, bukan karena menjustifikasi atau mereka orang jahat yang tersakiti, orang baik yang tersakiti, bukan. Tapi ketika kita belajar tentang riwayat tokoh tersebut, itu juga mengajari sesuatu tentang kemanusiaan gitu. Itu kalau dari wayang ya, jawaban saya soalnya dari. Selain itu rahasia pabrik Dalang, memang sejujur-jujurnya dari dalam diri sendiri nggak ada yang bisa difavorit. Kalau bentuk wayang yang favorit ya termasuk Rawana ini. Ini bentuk wayang yang seperti ini yang menginspirasi saya untuk belajar gaya kedua juga. Dan juga wayang Arjuna. Karena walaupun kalau masalah istrinya banyak jangan ditiru. Tapi bentuk wayangnya ini loh saya suka karena sederhana tapi banget sih, estetis. Dan kalau sebenarnya semua wayang ini kan bisa difungsikan jadi tokoh lain, Mas. Iya. Gak harus ini, walaupun wayang Arjuna bisa difungsikan kalau di wayang Kedu itu kan, karena dulu gak hanya wayang Kedu ya, tapi wayang-wayang di pedesaan itu kan terbatas. Jadi misalnya lakon Ramayana tapi tidak ada tokoh Rama, ya bisa pinjam ini. Atau misalnya lakon Dewi Sri, tidak ada wayangnya Dewi Sri yang minjem Sumbadra. Lalu adiknya Dewi Sri minjem ini gitu. Karena itu biasa itu. Imajinasinya juga. Jadi kepada teman-teman yang mungkin ingin belajar wayang, masalah tapi menghafal wayangnya susah gitu. Jangan dihafal. Jangan dihafal dulu. Hafal itu nanti dengan sendiri. Karena kita belajar, ini tokoh ini namanya ini namanya ini. Belum tentu di lapangan taat pada gitu. Jadi pelajari ceritanya saja dan pelajari untuk membaca watak boneka ini. Jadi wayang ini archetype begitu loh. Iya. Oh, yang bentuknya seperti ini itu biasanya yang sifatnya seperti ini. Oh, yang bentuknya seperti ini yang sifatnya kalem, yang sifatnya lembut, tapi dia tetap bisa keras begitu. Oh, yang bentuknya seperti Rahwana ini
yang bengis, yang marah-marah gitu. Oh yang bentuknya perempuan tapi seperti ini yang lemah lembut. Kalau dia mengadah, dia itu yang agak genit gitu kan. Jadi yang seperti itu aja dulu. Baru habis itu pelajari ceritanya, nanti hafal ini namanya siapa, datang dengan otomatis sendiri. ya, karena learning by doing. Iya, karena yang salah di pendidikan muatan lokal itu, ini malah jadi kemana-mana ya, maaf ya. Seru. Yang salah di muatan lokal di banyak sekolah itu, mereka bilang menghafal wayang itu seperti menghafal nama-nama menteri gitu loh. Kalau di zaman Orde Baru dulu kan. Saya belum lahir Orde Baru, tapi dengar dongengnya. Padahal seharusnya belajar wayang itu seperti menghafal muka orang. Saya kan kalau lihat mukanya Mas Daud, udah langsung Mas Daud. Ibaratnya wayang seperti itu. Iya. Jadi nggak harus ininya ya, namanya gitu. Nah itu kalau masalah tokoh favorit wayang, kalau di luar wayang, siapa tokoh favorit saya? Susah ya. Kalau mungkin kalau tokoh laki-laki dulu ya, tokoh laki-laki dulu itu ya Ramza Beowulf itu. Oh iya. Dari Final Fantasy Tactics. Dan siapa lagi ya kira-kira kalau tokoh laki-laki itu? Persona 3 protagonisnya juga apa walaupun itu silent protagonis ya, cuman ceritanya tentang cerita tokohnya menarik sih bagi saya. Terus kalau tokoh perempuan ya Aegis-nya itu, saya suka Aegis ya, robot mencari kemanusiaan. Terus kalau tokoh perempuan lain siapa ya kira-kira selain Aegis itu, kalau dari media modern malah kepikirannya wayang loh, tapi nanti saya bilang saya nggak ada favorit ya gitu. Ya udah nggak apa-apa, rahasia aja. Itu aja. Oke. Sip, thank you banget. Nah udah ini dan kemarin, oh ya saya belum cerita nih, kemarin juga sempat dikasih sama dia. Mas Gibran tahun 2023 nih saya bawa. Ini langsung, ini sudah saya bawa ke Amerika juga waktu itu, ke Comic Con. Ini buatan Mas Eki Semarang, Sanggar Wayang Eki. Ini cantik banget, dan ini wayang sebenarnya diperbesar ini karena kalau ukuran aslinya tokoh ini Aryo Praburukmo atau Bismoko itu ukurannya kurang lebih segini. Jadi bisa dilihat kan diperbesar ini. Karena ini untuk kebutuhan pameran waktu itu. Wah. Dan ini langsung kayaknya saya dulu punya wayang waktu kecil, entah kemana. Dan ini sekarang koleksi wayang kulit saya, tapi saya juga mau punya kasih sesuatu Mas Gibran. Nah ini dari Desa Timun, namanya Wayang in a Box. Boleh dibuka? Wayang in a Box. Wayang in a Box. Ini juga isinya wayang, wayang kulit. Nih ini bukan dari sini aja. Wayang in a Box. Ini mungkin walaupun kan malam bentuk. Kita buka. Ini adalah ya gimana kita supaya bisa memperkenalkan wayang ini buat generasi muda. Dan buat ini sebenarnya saya lupa bilang tadi juga, ini penting juga soalnya. Waktu menurut saya wayang-wayang kayak gini tuh gak ada yang melanggar pakem. Pembangunan itu sudah jalurnya sendiri. Saya saya sangat mendukung yang seperti ini daripada wayang yang tradisi tapi kok misoginiskan gitu-gitu. Nah ini cerita dikit, ini adalah, nah ini sebenarnya ini juga limited edition. Ini hanya ada 50 piece di sini. Wah, ini ada boxnya lagi. Certificate of Authenticity. Wah, 2750. Wah. Dan ini sebenarnya ya ini ada boxnya lagi. Kenapa? Karena ini udah ada clearnya tuh, ada. Oh, ini clear. Bisa dipasang apa? Tapi harus ada handphonenya, atau mungkin pakai Petromax kemarin itu juga bisa. Dan di sini ini ada wayang-wayang kulitnya Desa Timun di situ. Asli dari kulit kambing ini. Nah yang ini saya bisa pakai lagi loh Mas ini. Oh, iya. Ini tak masukin ke dalam set wayang saya.
Ada bola kecil tapi ini wayang-wayangnya yang versi kecil juga ada. Ini ada bukunya juga ini. Kalau ini supaya mungkin anak-anak yang masih belum tahu ceritanya, ini udah ada ceritanya di dalamnya. Naskahnya ya supaya kerjaan saya iya jangan gimana udah semuanya. Ini kita coba kita bikin supaya anak-anak bisa mulai tertarik kenal sama wayang. Ini juga bukan hanya bisa buat wayang Desa Timun, wayang klasik juga bisa ya. Kan ada yang wayang kecil ini gitu. ada dulu namanya itu wayang kaper atau wayang letek. Letek itu dari sama kayak bahasa Sunda, letik. Iya. Kecil. Memang ukurannya segini ya. Itu biasanya dulu untuk mainan anak-anak. Kalau dari kecil dia ada minat ke wayang, orang tuanya belikan itu. Itu dari zaman dulu sudah. Wah. Dan ya pengennya sih sekarang gimana cara kita bisa melestarikan wayang kan harus semakin banyak lagi ya yang dipakai, karena budaya itu bisa lestari kalau dipakai ada di dalam kehidupan kita. Makanya saya pengen banget ya semakin banyak orang cinta wayang, nonton wayang. Kan wayang juga dulu pop culture ya. Iya, wayang pop culture banget. Karena dulu belum ada film, belum ada animasi. Jadi orang nonton entertainmentnya nonton wayang gitu. Cuma sekarang karena udah ada film animasi, jadinya mulai bergeser kayak tradisional. Kita pengennya itu menjadi satu form entertainment yang udah biasa juga sih di kita. Iya, betul. Karena bahkan kalau masalah tadi itu hiburan di wayang, tadi kan sempat disinggung dulu wayang ada judinya itu. Iya. Saya sempat pikir supaya orang tertarik nonton wayang, tapi gantinya bintang tamu nih apa? Kalau tadi kan saya bilang bintang tamu ini kalau kita tidak bisa kontrol dia merusak pertunjukan wayang. Iya. Ya udah kita coba nih balikin kembali judinya di sini. Judinya sekarang judul ya. Jangan. Tapi judul lebih parah daripada judi. Iya, judul lebih parah itu kan karena jangan ya. Tapi ini bukan justifikasi keduanya ya. Kita cari pasti bisa sih. Kita akan cari caranya gimana supaya wayang itu bisa kembali ke esensinya, bisa dicintai lagi sama masyarakat gitu, karena kita pengen si budaya ini tetap ada, tetap jadi bagian dari masyarakat Indonesia dan mendunia. Dan wayang itu gak cuma Jawa ya. Iya. Gak cuma Jawa, banyak banget. Ada wayang. Kalau wayang itu yang ujung baratnya itu Palembang. Yang maksudnya secara bukan transmigrasi ya. Kalau kita mau bicara transmigrasi ya sampai Sabang sana ada gitu. Tapi kalau yang memang asli budaya setempat itu ujung baratnya itu di Palembang. Ujung timurnya itu di Lombok, ujung utaranya itu di Banjarmasin dan Kutai. Wow. Gitu. Bahkan sebagian orang Dayak yang sudah terpengaruh sekali dengan budaya Banjarmasin itu juga punya wayang. Gitu. Wayang Banjar itu tadi. Dan kalau kita mau ke ASEAN ya, ujung utaranya itu semua negara ASEAN itu ada pertunjukan wayang. Entah itu memang ada akar yang sama dengan wayang kita seperti di Malaysia. Jadi Malaysia itu kalau ngeklaim wayang sini itu baru masalah, tapi kalau ngeklaim wayangnya mereka sendiri nggak apa-apa. Lah kenapa namanya wayang? Nggak apa-apa, itu memang wayang. Ya memang. Bahkan bahasa Melayunya Malaysia itu film aja disebut wayang. Betul. Bioskop namanya pawagam kan, panggung wayang gambar. Iya. Nonton wayang tuh nonton bioskop mereka. Iya, jadi ya itu masalah nama. Dan kalau kita lihat ada teman kita dari Indonesia bilang, Malaysia, saya sering lihat tuh ada video di YouTube wayang Kelantan yang gaya Malaysia. Wah ini maling budaya. Gak pernah nonton wayang kita. Bentuknya saja sudah beda. Beda banget. Kalau di sini keprak dalang itu yang digantung di kotak wayang, itu mukulnya pakai ini. Entah itu beberapa lembar terus langsung jempol kaki, atau 2 atau 1 lembar atau 3 lembar lalu pakai japit di sini. Pakai pemukul di sini, cik macam bungkul kan, cik. Di sana pakainya ini, gak ada kotaknya di sana. Kotaknya murni untuk ke bawah, gak masuk ke pertunjukan ya. Di sana kotaknya gini. Jadi di lantainya itu sudah ada beberapa lembar kayu itu.
Beda. Iya, wayang di mana-mana, bahkan di Yunani. Saya ada wayang Yunani. Karagos Hajiva. Karayotis. Kemarin saya dikasih juga. Saya baru dari Turki, bawa desa Timun di sana juga sampai dikasih agak mirip seperti ini, tapi itu yang berwarna ya, Karagos Hajiva. Itu dari Yunani juga ada kan di segitu. Yang dua orang, si bodoh dan si pintar. Oke, seru banget ngobrol-ngobrolnya. Ini kayaknya jadi 2 part. Thank you banget Mas Gibran. Semoga ini bisa terus menginspirasi juga buat Sudi mampir di sini. Seneng banget. Nanti buat yang tertarik sama wayang boleh ngobrol sini, nginep di Airbnb-nya di Kanda House ya. Kanda Suite. Kanda Suite. Oke. Thank you semuanya. Dadah.